lanjut lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kembali lagi dengan JJ Pro ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep asuransi jiwa, kemudian pooling generasi baru dan ProPrime Health Plus. Kira-kira menurut Venan apa toh maksudnya konsep asuransi jiwa itu seperti apa? Asuransi jiwa sendiri menurut Venan apa toh? Kayak kita kalau kita bayar asuransi gitu, Bayar asuransi, misal ada masalah tentang kesehatan gitu, bisa di backup dari asuransi. jadi dari masalah kesehatan kalau kita beli asuransi ada backupnya. Selain itu ada apa lagi? Udah sih itu aja. Bisa nggak asuransi itu menggantikan potensi income, potensi kerugian ekonomi seseorang? Bisa. Bisa nggak dia menggantikan income yang biasa diterima setiap bulan oleh pencari nafkah digantikan sama asuransi? Bisa ya? Bisa. Jadi asuransi itu adalah instrumen keuangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi seseorang ini pasti ada tujuannya. Venan tujuannya menikah, biaya sendiri, betul ya? Punya rumah, biaya sendiri, apalagi? Kepengen pensiun hidupnya nggak bergantung sama anak gitu ya nanti kalau oke, apalagi? Financial freedom. Financial freedom. Maksudnya financial freedom itu seperti apa, Venan? Bisa memenuhi kehidupan sehari-hari Oke. dengan passive income. Dari passive income. Contohnya passive income itu apa? Passive income dia bisa kita tanpa bekerja itu udah bisa uangnya itu datang sendiri. Contohnya Dengan bisnis juga passive income. ya apa? Kok bisa bisnis passive income? Misalnya kalau untuk hari tua misal dari kontrakan gitu kan itu passive income. Jadi kita beli rumah kemudian rumahnya dikontrakan bisa jadi passive income. Nah, tetapi di dalam mencari atau mencapai tujuan tersebut ada sebuah resiko. Resiko itu yang memberikan dampak tujuan tadi tidak bisa terwujud, betul ya? Iya. Dan kompensasinya dalam bentuk keuangan, dalam bentuk finansial. Sebagai contoh gini, kalau misalnya seseorang itu hidup terlalu lama atau meninggal terlalu cepat, masalah enggak? Dia usia 35 meninggal, sudah berkeluarga, anaknya 2. Kira-kira masalah enggak? Masalahnya di mana? Di keluarga yang ditinggalkan. Iya, bisa jadi istrinya tidak bekerja, bisa jadi istrinya belum bisa mendapatkan uang yang sama seperti suaminya, betul ya? Iya. Kalau hidupnya terlalu lama atau meninggalnya terlalu lama, kira-kira masalah juga enggak? Masalahnya di mana? Jika saat misal dia bekerja tetap pas pensiun uangnya tidak mencukupi. Oke, jadi pada saat dia sudah tidak ada income tapi pengeluaran terus jalan untuk obat, untuk biaya hidup, betul ya? Atau kondisi yang membuat ketidakmampuan, disability karena sakit atau karena kecelakaan. Jadi kalau misalnya dia, mohon maaf, kakinya harus diamputasi, kerjanya tidak seperti kalau dia normal, betul ya? Setuju ya? Resiko ini bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, kita tidak pernah duga, bisa jadi tidak terjadi kepada seseorang, betul ya? Nah, kalau kita dalam kehidupan ini ada yang namanya tujuan tadi, punya kendaraan, punya rumah, punya investasi untuk satu kali disewakan supaya bisa jadi passive income. Nah, kira-kira kalau Venan menikah, kepingin punya anak kan? Harus nyiapkan dana pendidikan, nyiapkan juga untuk dana pensiun, misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, atau nyiapin warisan, betul ya? Nah, untuk itu kita perlu bekerja, setuju? Nah, bekerja tujuannya untuk dapat apa? Uang itu biasanya Venan pakai untuk apa? Pertama kali terima uang, terus apa yang Venan lakukan? Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke, selain memenuhi kebutuhan hidup, apa lagi? Andai kata masih ada, Venan lakukan, disimpan. Tujuannya tadi ini arahnya ke tujuan keuangan tadi mulia, betul ya? Di dalam mencari nafkah ini kita nggak bisa dalam waktu dekat punya rumah langsung cepet, nggak bisa. Kecuali kita anaknya orang kaya, betul ya? Kecuali kita sudah punya uang. Nah, untuk menciptakan tadi tujuan tadi, aset tadi perlu waktu yang panjang. Lah di dalam mencari nafkah tadi ada sebuah ketidakpastian, yaitu meninggal, cacat atau sakit. Setuju ya? Oleh karena itu kita harus punya yang namanya sebuah perencanaan untuk apa? Saat kita bekerja, kemudian terjadi risiko hidup, meninggal, cacat
sakit dan lain sebagainya, sehingga penghasilan tidak bisa, betul ya? Iya. Kebutuhan hidup nggak bisa, nabung nggak bisa, tujuan tadi nggak bisa. Oleh karena itu, saat resiko ini kita harus antisipasinya dengan asuransi. Sampai sini jelas? Aku ngomongnya kecepatan enggak ya? Enggak ya. Jadi dalam kita asuransi bukan cuma sekedar jual untuk kesehatan saja, tetapi kita bisa untuk antisipasi sebagai warisan, sebagai pensiun, sebagai dana pendidikan, sebagai persiapan untuk kita kalau misalnya satu kali tiba-tiba meninggal, maka ada yang namanya proteksi penghasilan. Sampai sini jelas? Ya. Nah, asuransi jiwa tadi memproteksi kebutuhan hidup dan tujuan keuangan. Di dalam hidup ini harus ada 3 rekening. Yang pertama rekening tabungan, saving. Untuk apa? Untuk bayar listrik, air, telepon, uang makan dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus memberikan porsi uang yang tadi kita masih punya, yang kita tabung itu harus kita investasikan. Supaya apa? Nilai yang kita taruh di bank itu tidak tergerus oleh inflasi, betul ya? Iya. Dan komponen 2 tadi ini apakah sudah bagus-bagus? Nah, kalau misalnya kita tahu di sini, ada baiknya kita langsung tabung dulu dari income ini, baru kita sisanya pakai kebutuhan hidup. Iya. Seperti yang Venan kemarin sempat cerita, kalau misalnya income-mu 100 juta, maka yang aku tabung 90%, 90 juta. 10%-nya, 10 jutanya aku buat kebutuhan hidup. Dan itu pun sudah mewah-mewah ya, karena kan masih single, betul ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa kita punya rekening bagus, kita punya investasi bagus, tapi kalau kita tidak punya proteksi, mengamankan rekening tadi, mengamankan investasi kita, uang ini akan habis. Kamu investasi di rumah, betul ya? Yeah. Harga 1 miliar. Tiba-tiba dokter minta dana berobat 300 juta. Apa yang harus dilakukan? Pertama kita ambil aset ambil tabungan, betul? Ambil deposito. Kalau nggak ada, kita apa? Kalau nggak ada, Jual rumah. Sebelum jual, kita pinjam dulu ya. Iya. Setelah kita pinjam, kemudian bisa jadi nggak ada yang mau minjemi. Terpaksa rumah yang 1 miliar ini dijual. Kira-kira supaya uang 1 miliar ini, rumah ini bisa cepat laku, dijual harga berapa? Harga 750. 750. Di situ sudah ada potensi kerugian 250 juta. Masih diambil lagi 300 juta, sisa 550 untuk biaya uang yang masih ada. Untuk beli rumah 1 miliar harganya sudah naik dan kita ngumpulinya dalam waktu panjang. Tapi kalau kita punya proteksi, maka saving kita, investment kita ini dilindungi. Sampai sini jelas? Oke. Nah, kalau Briling Syariah generasi baru, itu artinya ada yang namanya pihak penanggung. Penanggung itu orang yang memberikan uang pertanggungan. Dalam hal ini Prudential. Pemegang polis, orang yang berhak merubah, mengakhiri, mengganti, menerima, itu orang yang tanda tangan sama penanggung. Sampai sini jelas? Tertanggung utama orang yang diproteksi, orang yang ingin diasuransi. Pemegang polis sama tertanggung boleh sama, boleh berbeda, boleh. Misalnya ini suami, ini istri. Misalnya ini suami, ini suami. Ini misalnya suami, ini ayah, ini anak, boleh. Sampai sini jelas? Ada yang namanya tertanggung tambahan kalau misalnya selain kalau misalnya tadi anak, tertanggung utamanya bisa ayah, ibu. Kalau tadi tertanggung utamanya suami, tertanggung utamanya bisa istri. Sampai sini jelas? Orang yang sama, ya nggak bisa ya, tertanggung utama sama ini nggak bisa. Kalau pembayar premi, orangnya bisa orang yang sama. Bisa pemegang polis yang bayar, tertanggung utamanya juga pembayar premi, kemudian pembayar premi ya orang tersebut. Sampai sini jelas? Oke, bisa sama, bisa beda. Nah, nasabah itu biasanya membayar premi kepada penanggung. Penanggung tadi siapa? Prudential. Penanggung tadi itu namanya Prudential, betul ya? Kemudian jadi nasabah bayar preminya kecil. Kemudian kalau misalnya kita buat asuransi seusia Venan, maka uang pertanggungannya bisa 1 miliar. Padahal bayarnya cuma 400.000, berarti ada kenaikan 2.500 kali. Betul ya? Dan dari situ
perusahaan asuransi akan memberikan uang pertanggungan terjadi risiko kepada nasabah, dikasih sejumlah uang pertanggungan. Jadi premi uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi guna mendapatkan hak proteksi apabila terjadi risiko. Itu premi. Kalau uang pertanggungan uang yang diberikan kepada dari perusahaan asuransi kepada nasabah. Kalau terjadi risiko, tentu saja sesuai dengan perjanjian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, manfaat dasar namanya PGB, PSGB. Ini dasar sudah. Sampai sini jelas? Kemudian ada manfaat tambahan, boleh diambil, boleh tidak, namanya riders. Ada yang namanya link term, UP Jiwa. Apa bedanya sama UP Jiwa di sini? Kalau di sini sudah diplot usia 99, kalau di sini bisa sampai 55, 65, 75. Tujuannya untuk apa? Aku mau beli rumah, cicilanku 10 tahun. Berarti kan dibuat aja uang pertanggungan sejumlah harga rumah tersebut sampai usia paling pendek 55. Sampai sini jelas? Ini bisa dipilih, link term. Kemudian manfaat yang lain, manfaat kecelakaan, PAD, PADD, TPD. Jadi yang merah-merah ini kita konsentrasi. Jadi kalau misalnya nasabah mengalami kecelakaan, atau cacat karena kecelakaan, maka santunannya juga akan keluar. Oke. Kemudian manfaat yang lain, manfaat kondisi kritis, critical cover benefit 61, ESCC dan CCC. Jadi 61 kondisi kritis nasabah mengalami salah satunya, maka cair uang pertanggungan tadi. Manfaat bebas premi namanya payer. Jadi kalau misalnya kemarin ingat enggak? Uangnya kita itu ada yang premi berkala, ada yang namanya saver. Betul ya? Premi berkala yang 1 juta, kalau omset berarti dikalikan berapa? 12. Kalau komisi dikalikan 30%. Nah, kalau misalnya preminya tadi 1 juta, terus investasinya 500, berarti setiap bulan dia bayar 1,5. Kalau payer itu dibayar 1,5 juta itu. Kalau terjadi sebuah resiko dari dia ngalami sakit kritis, maka dia tidak usah bayar premi lagi. Maka Pru yang akan bayarkan polisnya sampai usia tertentu, 65, 75. Sampai sini jelas? Aku ngomongnya kecepatan enggak ya? Nah, manfaat kesehatan kita ada yang namanya PPh+. Jadi artinya manfaat santunan apabila nasabah mengalami sakit dan harus mengalami rawat inap, maka ada yang namanya manfaat cover sesuai tagihan. Oke, Pruling syariah generasi baru atau Pruling generasi baru itu mencakup untuk apa sih? Untuk warisan. Jadi artinya kita buat jumlah uang pertanggungan. Misalnya Fenan punya anak, Kopin punya anak berapa kamu? 1 kali? 2. Anak yang pertama dikasih uang 2 miliar, anak kedua dikasih uang 2 miliar. Berarti Fenan buat uang pertanggungan 4 miliar. 4 miliar ini kalau misalnya saya terjadi risiko tak kasihkan anak pertama 50%, anak yang kedua 50%. Apakah terjadi pertengkaran? Tidak. Persiapan dana pendidikan. Jadi Fenan kepingin punya anak 2, akan dikuliahkan atau sampai SMA saja? Kuliah. Oke, kalau kuliah sekarang masuk di UKP, kamu kuliah 4 tahun berapa totalnya biaya kuliah? 100-an. 4 tahun itu? Biaya kuliah aja kan, 100-an. Betul, 4 tahun. 100-an. Atau kamu karena dapat beasiswa atau enggak? Enggak ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kamu mempersiapkan sekarang 100, kira-kira kamu bakal menikah usia 28, betul ya? 28 berarti 8 tahun lagi. Langsung punya anak. Kemudian 18 tahun lagi tambah 8 tahun berarti 26 tahun. 26 tahun uang yang 1 juta ini bakal jadi harga berapa? Nggak tahu, depresiasi. Sudah pasti harganya boleh dibilang miliar. Betul ya? Kalau di UK Petra 400 juta ekonomi selama 4 tahun. Nah, terus kemudian kita juga bisa persiapkan untuk dana pensiun. Artinya gini, setiap saat kita pensiun ada pengeluaran yang dilakukan atau tidak? Ada. Kira-kira kepingin pengeluaran berapa? Misalnya sekarang mau pensiun ini, Fenan kepingin punya income berapa yang bisa menggantikan kalau misalnya terjadi sebuah... Itu ada keluarga. Iya, kalau sudah ada keluarga. Jadi kan tinggal suami istri ya, kalau sudah pensiun ya. Ya paling 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta kan kita mesti harus punya sejumlah uang yang kita beli di asuransi supaya 10 juta tadi bisa cair, betul ya? Kalau terjadi resiko,
maka 10 juta tadi cair. Kalau misalnya nggak terjadi risiko, maka dari nilai tunainya itu bisa dipakai. Oke, Fenan kalau misalnya sekarang income-nya 10 juta per bulan ya. Iya. Terus kemudian kira-kira bisa nggak orang yang punya income 10 juta itu tiba-tiba meninggal dunia? Bisa. Bisa nggak ngalami cacat tetap total? Apakah kalau dia sudah ngalami cacat tetap total, dia bisa bekerja lagi? Enggak. Relatif sulit ya. Apakah dia bisa nggak ngalami sakit kritis? Bisa. Terus kemudian bagaimana income-nya yang 10 juta setiap bulan dia terima atau diberikan ke istrinya, kira-kira masih bisa terima nggak? Enggak. Nggak bisa. Terus kemudian bagaimana menggantinya? Asuransi bisa bantu. Sebagai contoh, andai kata Fenan punya uang 2 miliar, oke? Iya. Dikali 6% bunga bank berarti berapa? 12. 120 120. juta per tahun ya. Iya. Kalau dibagi 12, 10 juta. iya, itulah yang namanya proteksi pendapatan keluarga. Iya. Tapi informasinya kamu punya enggak uang 2 miliar tadi? Enggak. Kalau enggak punya, caranya kan kita nyicil di bank, betul ya? Iya. 2 miliar kalau 10 tahun dicicil, per tahunnya berarti berapa? 200. 200 juta. Per bulannya berapa? 100. Enggak, kan 200 juta per tahun. 200 juta per tahun ya. Berarti begitu. 18 jutaan ya Ya. sebulan. Lah kalau income-nya 10 juta apakah bisa tercukupi? Pasti jawabannya enggak Nggak bisa. Nggak bisa. Kita bisa buat uang pertanggungan sebesar 2 miliar. Andai kata resiko itu terjadi, 2 miliar pasti cair nggak? Iya. Lah kalau misalnya 2 miliar pasti cair di deposito dengan bunga 6%, dapatnya menggantikan income tadi kita 10 juta per bulan. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang namanya perlindungan aset. Tadi kan Coach Joni sudah sempat bilang tentang ini. Kalau kita nggak punya proteksi, invest ini kan harus dijual dulu, betul nggak? Iya. Rumahnya harus dijual dulu. Nah, kalau memang terjadi risiko seperti itu yang namanya kita kehilangan aset. Aset kita lindungi. Kenapa? Karena Fenan satu kali menikah. Menikah kan menjadi kepala keluarga. Saat menjadi kepala keluarga, kan income-nya Fenan harus dilindungi, betul ya? Iya. Asetnya Fenan harus dilindungi, jangan sampai harus jual rumah untuk biaya kesehatan. Sampai sini jelas? Iya. Oke. Kemudian mata uangnya rupiah atau US dollar. Minimum preminya 400.000, maksimumnya tidak ada. Usia masuk 1 sampai 70 tahun. Next birthday, jadi terakhir 69. Kalau sebagai pemegang polis harus 21 tahun ke atas dan 18 tahun jika sudah menikah. Fenan kurang berapa bulan baru 21 ya? Iya. Oke, biaya asuransi dibayar sampai usia 99. Yang kemarin Fenan tanya, apakah kita bayar terus? Iya. Masa perlindungannya sampai 99, yang tadi PGB, PSGB, UB Jiwa itu. Bayarnya kita bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, bulanan. Sampai sini jelas? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Nah, Pruling Syariah generasi baru itu punya manfaat dasarnya 2. Yang pertama, kalau orang itu tiba-tiba meninggal, kan di cover sampai usia 99 tuh. Iya. Usia 40 meninggal karena kecelakaan. Uang pertanggungannya tadi, contoh 2 miliar. Cair enggak 2 miliar? Cair. Kemudian kalau misalnya ternyata kita masih hidup sampai usia 99, maka uang 2 miliar tadi cair. Sampai sini jelas? Jelas. Jadi ada 2. Meskipun orang itu masih hidup, uangnya dicairkan, uang pertanggungannya sama nilai tunai. Kalau dia ternyata meninggal sebelum jatuh tempo, cair juga. Tapi kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan, maka dikali 2. Tadi kan 2 miliar tuh. Iya. Maka 2 miliar kali 2 berarti 200 juta. Jadi cairnya 300 juta. 3 miliar. Betul ya? Kan dibayar 2 kali dari UP nasabah. Tadi kan 2 miliar. 2 miliar. Heeh. Kalau misalnya 2 miliar 2 kalinya berarti kan 4 miliar, betul Iya. ya? 4 miliar sama 2 miliar kan cair. Sampai sini jelas? Oke. Lanjut lagi. ProPrime Health Plus, manfaat rawat inap kesehatan. Artinya kita bisa mengcover rawat inap. Kita bisa mengcover rawat jalan. Kita bisa mengcover untuk kalau misalnya seseorang masuk rumah sakit, usia masuknya 30 hari sampai 70 tahun, asal di sini sudah punya akte, sudah bisa buka.
Sampai sini jelas? Iya. Oke. Program health itu masa pertanggungannya bisa milih. Oh, kalau kamu mesti usia 1 tahun, mesti usia 10 tahun ya. Cover aja sampai usia 55. Kalau sekarang saya usia 45, saya mau 55, 65 boleh. Kalau saya sudah usia hampir 60, saya ambil 65, 75, 85. Semakin kesini semakin mahal atau semakin murah? Semakin Dilindungi sampai usia 99, lebih mahal atau lebih murah? mahal. Karena perlindungannya panjang, betul Iya, ya? Ada masa tunggu 30 hari, kecuali kalau karena kecelakaan. Jadi setelah polisinya isut, tiba-tiba dia kecelakaan. Di cover atau enggak? Gimana? Kalau dia ambil polis, Iya. dia tiba-tiba masuk rumah sakit karena dia ditabrak. Iya. Enggak perlu masa tunggu. Tapi kalau karena sakit tertentu, misalnya tipes, demam berdarah, masa tunggunya 30 hari. Kalau misalnya tadi yang sampai 65 atau 55 gitu, itu misalnya masih hidup sampai 55 itu Diperpanjang dibalikin? lagi. Oh, harus diperpanjang. Kalau balikin itu sampai 99 itu ya? Enggak diperbalikin. Jadi kita harus bikin kontrak lagi. Oh. Kenapa kok sampai 55? 1 sampai 55 itu berapa tahun? 54 tahun. Iya. Masih panjang. Oh. Kecuali dia sudah usia 60, ya buat 75 atau 85. Pasti preminya mahal. Lebih mahal, oke? Iya. Ada 90 hari untuk sakit kanker. Nah, sakit kankernya itu juga luar biasa. Ada kemoterapi, imunoterapi, targeted terapi. Ini teknologi terbaru dari perawatan kanker. Sehingga dia tidak perlu harus ngalami pengobatan itu seperti dulu lagi, kemo dan lain sebagainya. Andai kata kemo pun setelah 91 hari ke cover. 12 bulan untuk penyakit tertentu. Jadi wilayah pertanggungnya bisa Indonesia tok, bisa Malaysia, bisa Singapura atau seluruh Asia, bisa seluruh dunia kecuali Amerika, bisa Amerika. Sampai sini jelas? Ya. Oke. Apa toh 12 bulan penyakit yang dikecualikan? Hernia, kemudian sakit tumor, kiste, benjolan. Itu setahun pertama jangan sakit. TBC setahun pertama jangan sakit. Wasir setahun pertama jangan sakit. Penyakit tonsil, adenoid tidak perlu diklaimkan. Kondisi abnormal termasuk sinus, penyakit kelenjar gondok atau tiroid, histerektomi, kemudian penyakit tekanan darah tinggi, yang histerektomi ini aku tidak tahu ya. Penyakit jantung dan kardiovaskuler, pembuluh darahnya. Jadi misalnya bypass, misalnya bypass lah ya. Yeah. Kemudian fistula di anus itu odun atau kukul di anus. Kemudian batu pada saluran empedu itu tidak bisa diklaimkan setahun pertama. Batu ginjal, batu saluran kemih,